Ini dalam dokumen nomor 32103. Di sini saya ingin menjelaskan tugas sekuritas dari tugas pertama. Di tugas pertama ini saya menghitung ratron risiko dan kinerja portofolio yang terdiri dari dua saham, yaitu saham A dan saham B, menggunakan data harga selama 4 periode dari TO0, TO1, TO2, dan TO3. Ratron itu persentase perubahan harga saham dari periode sebelumnya ke periode sekarang. Rumus harga sekarang dibagi dari harga TO0 dikurangi 1. Hasilnya ratron periode T1. Lakukan ini untuk tiap periode T1, 2, dan 3. Itu kenapa rumusnya di drag ke bawah, tinggal geser referensinya, referensi selalunya seperti ini dan ini, dengan rumus yang sama. Rata-rata sama A dan B itu menggunakan rumus average dengan kumpul ratron saham A sampai dari T1 sampai bawah T3. Dan ratron rata-rata saham B juga sama seperti cara ratron rata-rata saham A. Dan selanjutnya untuk mencari standar deviasi saham A dan B. Untuk saham A menggunakan rumus S dengan membold ratron saham A dari T1 sampai T3 dengan hasil segini. Untuk saham B juga sama, tetapi bedanya ya, membold ratron saham B dari T1 hingga T3. Dan selanjutnya mencari ratron portofolio saham A dan saham B, yaitu menggunakan rumus 0,5. 0,5 ini eh, hasil dari bobot masing-masing saham, yaitu 50%, menjadi 0,5. Dan rumusnya yaitu 0,5 dikali ratron rata-rata saham A ditambah 0,5 dikali ratron rata-rata saham B. Hasilnya segini dan diikuti dengan selanjutnya. Dan selanjutnya untuk hasil persen yaitu 3%, dan yang kedua 2%, yang ketiga 3%. Ini T1, T2, dan T3. Untuk resiko portofolio saham A, rumusnya yaitu SQRT sudut kurung 0,5 dibagi 2 dikali standar deviasi saham A dibagi 2 ditambah 0,5 dibagi 2 dikali standar deviasi saham B dibagi 2 ditambah 2 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali sum produk kurung
diambil dari ratusan saham A, dibol sampai T3 dari ratusan saham A juga. Kurang average patron saham A dari T1 sampai T3 dikali patron saham B dari T1 sampai T3 dikurang average patron saham B T1 dan T3 per pound patron saham A sampai dari T1 sampai T3 dikurang 1 huruf. Hasilnya yaitu 0,019 kalau dipersenkan menjadi 2%. Untuk mencari share perhatian saham A dan saham B, itu racun portofolio saham A dan saham B P1 dikurang 4%, dan 4% itu diambil dari asumsi eh, asumsi arti 4% per tahun dibagi 12 supaya jadi arti bulanan dan dibagi resiko portofolio 0,019. Hasilnya 1,38. Dan untuk yang terakhir, tugas pertama, interpretasi hasil saham A dan saham B berdasarkan hasil perhitungan portofolio saham A dan saham B menghasilkan return portofolio rata-rata sebesar 2,98% dengan resiko portofolio sebesar 1,92%. Nilai Sharpe rasionya sebesar 1,38 menunjukkan bahwa portofolio memiliki kinerja yang sangat baik karena setiap unit resiko mampu menghasilkan return melebihi tingkat bebas resiko. Korelasi negatif antara saham A dan saham B minus 0,66 membuat diversifikasi portofolio efektif dalam menurunkan resiko keseluruhan portofolio. Untuk tugas kedua, saya mengembangkan analisis ke portofolio dengan 3 saham A, B, dan C dengan membandingkan 3 skenario bobot portofolio P1, 2, dan 3, lalu mengevaluasi kinerjanya pakai Sharpe Ration, Trainer Ration, dan Jensen Alpha. Yang pertama, patron realisasi masing-masing saham dan untuk menentukan patron A
sama seperti tugas pertama, harga sekarang dibagi harga sebelumnya, yaitu TO 1 dikurang 1. Hasilnya 0,05. Dan untuk return B juga sama, harga harga sekarang dibagi harga sebelumnya dan dikurang 1, hasilnya 0,05. Dan return C juga sama dengan yang sebelumnya, tinggal di bold dan menghasilkan C. Dan selanjutnya mencari return rata-rata dan standar deviasi. Sama konsepnya dengan tugas pertama, tapi sekarang dihitung untuk 3 saham sekaligus. Untuk return rata-rata dengan rumus yang sama, IFRS kurang buka diambil dari return A sampai dengan di bold T4. Hasilnya 0,04. Dan return rata-rata B juga sama dengan rumusnya, dengan mengambil return B dan return rata-rata C juga sama rumusnya, hasilnya 0,02. Untuk standar deviasi dengan menggunakan rumus yang sama, dengan mengambil return A jebol sampai T4 dari T1 sampai T4, dan standar deviasi juga sama dengan menambah return B jebol dari T1 sampai T4, dan standar deviasi C juga sama ya dengan jebol hasil T1 dan T4. Selanjutnya ada korelasi dan varians antar saham. Untuk mencari korelasi saham A, menggunakan rumus Corel kurung buka, mengambil return saham A dan dari T1 hingga T4, terus juga mengambil perbandingan dengan return A, T1, dan T4. Hasilnya yaitu 1. Dan untuk saham B, periode saham A sama Cobalt dari T1 hingga T4, dan perbandingan dari return B dari T1 hingga T4. Hasilnya minus 0,626333. Untuk saham C, periode saham A juga sama rumusnya, yaitu dengan mengambil return saham A dari T1 hingga T4 dibanding dengan return C dari T1 hingga T4. Untuk periode saham B dihitung dari saham A, itu sama saja, tinggal dibalik hitungannya, dan rumusnya juga sama, yaitu mengambil return saham B T1 hingga T4 dibanding dengan return saham A dari T1 hingga T4. Untuk saham B juga sama hitungnya, dan hasilnya 1. Dan periode saham B dan saham C juga sama
Untuk mencari covariance saham A, menggunakan rumus covariance titik S kurung buka perhitungan return saham A dan saham A untuk periode saham B, yaitu dengan sama rumusnya dengan mengambil return saham A dan return saham B. Untuk saham C periode saham A, yaitu dengan rumus yang sama mengambil return saham A, T1, dan T4, bandeng dan untuk mencari periode saham saham A ke saham C sama dari return A dan return C. Hasilnya 0,00093 dan selanjutnya. Dan selanjutnya adalah return dan resiko portofolio. Di sini sudah ada bobotnya, yaitu bobot A P1 40%, bobot B P1 40%, empat bobot C P1 20%. Dan untuk P2, bobot A 30%, bobot B 40%, bobot C 30%. Dan untuk P3, bobot A 50%, bobot B 25%, bobot C 25%. Untuk menghitung return portofolionya, yaitu dengan menghitung ambil bobot A P1 dikali rata-rata saham A ditambah bobot B dikali referensi saham rata-rata B ditambah bobot C P1 dikali return rata-rata saham C. Hasilnya yaitu 0,03. Jika dikebut dan hasilnya segini. Untuk mencari resiko portofolio menggunakan rumus SQRT dengan menghitung masing-masing bobot dan return. Hasilnya 0,016 dan dibuat hasilnya segini. Senyum. Resiko portofolio menggunakan rumus SQRT, buka kurung, bobot A dibagi 2 dikali ovarian saham A periode saham A ditambah B 1 dibagi 2 dikali
Overian saham B, periode saham A, ditambah bobot C, dibagi 2 dikali overian saham B, periode saham A, ditambah 2 dikali bobot A, 1 dikali bobot B P1 dikali overian saham B, periode saham A, ditambah 2 dikali bobot A P1 dikali bobot C P1 dikali overian saham C, periode saham A, ditambah 2 dikali bobot B P1 dikali bobot C P1 dikali overian saham C, periode saham A. Hasilnya yaitu 0,016. Dan untuk P2 juga sama. Dan P2 tinggal untuk menghasilkan segini. Dan untuk mencari beta portofolio, rumusnya yaitu sum produk kurung buka bobot A bobot A P1 bobot B P1 dan bobot C P1 dan beta A, beta B, dan beta C menghasilkan 1,00. Dan untuk selanjutnya juga sama. Untuk selanjutnya mencari evaluasi kinerja Sharp Trainer dan Jason Alpha. Untuk mencari Sharp yaitu kurung buka pattern foto dikurang dikurang resipi 4% dibagi resiko foto 0,016. Hasilnya minus 0,53. Dan untuk selanjutnya seperti itu tinggal di Word. Untuk mencari trainer Rajion, foto dikurang resipi 4% dibagi kita foto sampai 1. Hasilnya
minus 0,01 dan di bawah juga untuk mengikuti ya, dan menghasilkan angka asli. Untuk P2 hasilnya minus 0,07 dan P3 minus 0,01. Untuk mencari Jensen alpha, yaitu mengambil elektron foto dikurang dengan trace free 4% ditambah beta foto kurang buka mengambil elektron pasar Rm 0,10 dikurang dengan trace free RV yaitu 4%. Hasilnya minus 0,0685. Dan untuk selanjutnya juga sama untuk P2 dan P3. P2 hasilnya minus 0,068, untuk P3 minus 0,07713. Untuk yang terakhir itu mencari interpretasi keputusan manajerial. Hasil evaluasi kinerja menunjukkan ketiga portofolio P1, P2, dan P3 memiliki Sharpe, Trainer, dan Janssen Alpha negatif karena tingkat bebas resiko RV risk-free 4% lebih tinggi dari return bulanan saham sekitar 3%. Di antara ketiganya, P3 memiliki rasio Sharpe dan Trainer paling baik, paling mendekati 0, meskipun nilai risikonya tinggi, karena returnnya juga relatif tinggi terhadap beta yang ditanggung. P2 menunjukkan kinerja risk adjusted paling lemah, meskipun risiko growth-nya terendah secara manajerial. P3 dapat dipertimbangkan sebagai portofolio dengan efisiensi resiko return terbaik di antara ketiga alternatif. Namun, investor tetap perlu mengevaluasi apakah risk-free 4% per periode adalah asumsi yang realistis sebelum mengambil keputusan investasi. Kemudian yang saya sampaikan untuk tulis 1 dan tulis 2 sih.